Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Wahidatus Solihah. Saya guru matematika di SMP Negeri 1 Pecalungan, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga tercatat sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Sultan Agung Semarang, program studi pendidikan matematika dengan NIM 244023000087. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PBG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan mengambil tema pada bab 3 materi penyajian data. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Tidak ada yang sakit ya hari ini ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking terlebih dahulu, ya. Masih ingat tentang yang saya nanti kalau saya mengucapkan sebenarnya berarti kalian lakukan yang sebenarnya. Kalau saya lakukan saya bilang sebaliknya, silahkan kamu lakukan sebaliknya. Gitu ya. Biar semangat, kelasnya sudah bersih semua, peralatan pembelajaran sudah siap, silahkan dikeluarkan dulu. Dah, silakan keluar dari meja. Kita olahraga sebentar. Sudah siap? Siap. Berarti agak ke belakang, agak apa sih yang paling belakang, jangan sampai nyenggol sesuatu. Kamu agak maju, Mbak. Agak maju, ya. Siap ya? Siap. Oke. Seharusnya maju, kanan, kiri, sebaliknya, kanan, nah, maju, kanan, maju, atas, maju, kanan, maju, mundur, pintar. Berarti sudah konsentrasi. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang cara penyajian data. Nah, untuk menyajikan data, nanti kita akan belajar di sini. Kita ingat kembali tentang populasi dan sampel. Apa itu pengertian dari populasi? Apa? Ya, Mbak? Keseluruhan objek yang akan diteliti. Kemudian kita ingat kembali sampel. Apa itu sampel, Mbak? Bagian dari populasi yang diteliti. Bagian dari populasi yang diteliti. Nah, pada penyajian data ini
tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama, melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian data, menentukan populasi dan sampel dari sebuah data yang diteliti. Yang kedua, menganalisis penyajian data dari hasil pengamatan dengan teliti dan cermat. Yang ketiga, melakukan penyajian data dalam bentuk diagram. Kita kemarin diagram batang, berarti hari ini kita belajar tentang diagram garis. Oke, menyimpulkan masalah berdasarkan data yang disajikan. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari penelitian ini, manfaat dari pembelajaran hari ini. Yang satu, yang pertama, memudahkan dalam menganalisis data. Yang kedua, mengembangkan keterampilan analisis. Kemudian manfaat yang ketiga, membantu peserta didik untuk memahami bagaimana data digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya akan bermanfaat dalam kehidupan kalian di kehidupan nyata. Kita belajarnya hari ini. Kemudian yang keempat, membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Nah, karena ini sudah tahapan-tahapannya, nanti tahapan dalam pembelajarannya, dalam penilaian, yang pertama kita akan menentukan proyeknya, merencanakan langkah-langkah penyelesaiannya, penyusunan jadwal pelaksanaan, penyelesaiannya, menyusun laporan dan evaluasi proses. Nah, untuk menyajikan data itu ada nih, yang pertama dengan diagram batang. Sudah pernah lihat bentuk data yang seperti ini? Sudah ya. Kemudian ini diagram garis. Berikutnya diagram lingkaran. Pernah melihat sebelumnya, sebelum ini kamu pernah melihat data yang seperti ini, diagram yang seperti ini? Di mana lihatnya? Pernah di TV kan? Ada misalkan penjualan sepeda, misalkan penjualan sepeda, karena kemarin pas corona itu banyak orang yang tidak keluar rumah, akhirnya mereka bersepeda. Penjualan sepeda waktu itu kan penjualannya sangat meningkat. Misalkan penjualan sepeda di tahun berapa corona itu? 2020, berarti kan meningkat. Oh, misalkan di bulan Januari pembelian, kalau ini kita dicontohkannya di diagram lingkaran tentang kegiatan yang ada, misalkan sepak bola. Berapa banyak siswa yang gemar sepak bola? Oh, ada 6. Berapa yang gemar bulu tangkis? Ada 5. Yang gemar catur? Ada 2. Basket dan lain sebagainya. Contoh lagi di diagram garis, ini mengenai suhu ya. Suhu, ini suhunya apa kalau saat ini? Cuacanya kadang dingin, kadang panas. Anggaplah ini suhu dalam 1 minggu kemarin. Hari Senin suhunya berapa? Ini hari, dan ini sebagai suhunya. Hari Senin suhunya berapa derajat? 25. Kemudian di hari Selasa suhunya 20 derajat. Lagi di hari Rabu suhunya berapa di sini? 33. Oke. Di hari Jumat, hari Kamis suhunya 35. Hari Jumat suhunya 25. Nah, kalau saya tanya, dari diagram garis ini, suhu yang paling tinggi di hari apa? Di hari Kamis. Berapa suhunya? 35. Kemudian untuk suhu terendah berarti dingin, di hari apa? Di hari Selasa. Kalau saat ini kita suhunya lumayan panas ya hari ini ya. Nah, ini hanya contohnya saja. Nah, nanti kita akan membuat diagram garis ini. Nah, saya akan kamu nanti mengukur tinggi badan. Saya akan mengukur tinggi badan kelas 7C ini, tinggi badannya berapa. Nah, nanti kamu praktekkan
berapa rata-ratanya yang tertinggi di kelas ini? Tingginya misalkan ada yang paling tinggi berapa anak, yang paling ya nggak pendek ya, yang paling agak tidak tinggi. Nah, nanti ada berapa anak, nggak boleh body shaming. Cah cilik nggak boleh. Kono gede kaya ngono, nggak boleh. Itu namanya body shaming. Berarti kamu menghina makhluk ciptaannya Gusti Allah, nggak boleh kayak gitu. Kamu jangan bilang, walaupun ini sebenarnya kecil, jangan bilang cilik nemen, nggak boleh seperti itu. Namanya apa? Body shaming. Kan di situ sudah ada tulisannya, ini nggak boleh kita menghina seperti itu kan. Nah, kita akan mengukur tinggi badan kalian. Silakan nanti kalian dicatat di buku kalian masing-masing berapa, terus nanti kita buat tabelnya disusun ya. Saya panggil satu-satu ya, silakan ukur tinggi badannya. Kemarin kita sudah mengukur berat badan, sekarang kita ukur tinggi badannya. Yuk, mulai dari Ade. Mepet 145. Mundur guys, ini lagi guys. Mundur. Amit ya. Guyuran. 156. Jangan difoto orang guyu. Ahmad Fauzi. ...145. Zahratin. ...151. Nah, sudah dicatat semua ya tingginya ya. Nah, silakan kalian, kalau sudah dicatat, silakan kalian buat kelompok kalian dan siapkan peralatannya. Udah? Nah, kita kan tadi sudah mengukur tinggi badan kalian masing-masing ya. Ini diukur, nih tingginya tadi bervariasi ya, ada yang 150, ada yang 160 dan lain sebagainya. Nah, kita akan masukkan ke dalam tabelnya tadi. Spidol. Jadi rentan antara 155 sampai 160 datanya. 155 sampai 160 kamu hitung. Yang antara jumlahnya 155 sampai 160 ada berapa anak? Dihitung. Ada 5 anak. Kemudian tinggi badan antara 161 sampai 165 ada berapa anak? Ada 7, sudah dihitung ya. Oke, 166 sampai 170 ada berapa anak? Ada 10 anak. Tinggi badan 171 sampai 175 ada berapa anak? Ada 6. 176 sampai 180 ada berapa anak? Ada 2 anak. Nah, di sini datanya kan sudah ada. Nah, silahkan kalian buat diagramnya. Silahkan saksikan video berikut ini. Hampir sama seperti yang kemarin. Saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya membuat diagram garis besar
Nah, ini untuk kelas 6 yang sedang praktek ya, silakan bisa dilihat dari sini bagaimana cara membuatnya dan apa saja yang diperlukan. Nah, ini kan tadi sudah dimasukkan datanya. Kalau ini contohnya, ini di sini kita mengukur tinggi badan ya. Nah, kita tadi memasukkan ini yang sudah ada di papan tulis. Satu ada ya. Nih, Sekarang kita hitung ya. itu sudah sampai itu. 10, 1, 2, 3. Nah, inilah tabel yang akan mempermudah kita dalam membuat diagram nanti ya. Mari kita buat diagramnya. Kita mulai kertas, persiapan kertasnya. Kertas astro ini sebagai alas pertama ya. Kertasnya sudah disiapkan ya. Gambar di sini. Dan kita membutuhkan penggaris dan juga spidol. Penggaris siapkan. Buat diagram garis kita membutuhkan garis horizontal dan juga vertikal. Oke, mari kita eksekusi ya. Silakan diperhatikan. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan. Spidol sudah ada? Ya, penggaris sudah, double tip sudah ya, kertas asturonya sudah semua ya, masing-masing kelompok ya. Oke, berarti sudah siap. Nah, saya akan membagi LKPD-nya. Silakan, di situ sudah ada petunjuk cara pengerjaannya. Silakan dibaca dan diberi nama anggota kelompoknya siapa saja. Teman-teman dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasilnya, silakan didengarkan. Ayo mulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan diagram garis dari tinggi badan. Ya, mulai. Ya, untuk tinggi badan yang berapa yang pertama? 100 55 sampai 160. 155 sampai 160 ada berapa? 5. Temannya memegangi. Nah, dipegangi. Ada 5. Kemudian sebutkan lagi. Sampai 156 ada 7. Ada 7 anak. Terus 166 sampai 170 ada 10. oke. 171 sampai 175 ada 6. Ya. 176 sampai 180 ada 2. Oke. Nah, dari diagram garis yang sudah kalian buat, yang paling sedikit tinggi badan yang berapa? 176 Sampai 180. Yang paling banyak berat badan berapa? Tinggi badan berapa? 166 sampai 180. Oke, teman-teman yang lain sudah sama seperti itu? Sudah. Berarti seperti ini ya cara pembuatan dari diagram garisnya. Silakan bisa ditutup dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tak kasih bintang. Kasih bintang dari kelompok yang sudah maju. Ya, lanjut. Lanjut, mau kelompok berapa lagi yang ingin presentasi ke depan? Kelompok 4? 4, oke. Yuk, maju. Kelompok 4 ya? Oke, ya, silakan kelompok 4. Yuk, ciwi-ciwinya cuma ada 2. Suaranya harus lantang. Blackpink mau maju, Blackpink. Blackpink kan? Ada yang pegang. Ayo kau umpetan sini lagi, ke sini lagi. Kamu yang pegang, Reza yang pegang, Bayu saya mempresentasikan. Ke sini lagi. Ya, ke sana, kamu ke sana. Ya. Ya, ucapkan salamnya di sapa teman-temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa sebentar, ulangi lagi. Tadi lupa tadi. Ngomong cepet. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan diagram garis. Diagram garis. Ya, dibaca diagramnya dari tinggi badan berapa? Tinggi badan 155 sampai 160. Ada berapa anak? 5. Nah, terus yuk baca semuanya, Bay. 161 sampai 165 ada 7 siswa. Ya, lanjut. 166 sampai 170 ada 10 siswa. Ya. 171 sampai 175 ada 6 siswa. Nah, oke. 176 sampai 180 ada 2 siswa. Ada 2 siswa. Berarti tinggi badan yang paling banyak ada berapa siswa? 166 sampai 170. 166 sampai 170. 6 sampai 170 ada 10 anak. Ada 10 anak ya. Kemudian yang paling rendah tinggi badan 176 sampai 176 sampai 180. 180. Sudah berarti seperti itu?
semua yang lain sudah sama? Jadi silakan dihitung. Sekian dari kami presentasi diagram garis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Silakan saya bagikan. Nah, satu-satu. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Saya akan membagikan soal, tapi ini soalnya individu, ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi kan dikerjakannya secara kelompok, ini dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa diberi nama sama kelasnya. Ya. Yuk, itunya disingkirkan dulu. Silakan diberi nama. Sudah? Ya, kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sini. Rapi dong, rapi dong. Ya. Sudah? Sudah. Ya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Kira-kira apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Ya, belajar cara tentang penyajian data. Terus penyajian datanya ada berapa cara yang dipelajari hari ini? Tentang apa, Mbak? Tentang membuat diagram garis. Terus apa yang kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Silakan. Oh, berarti tadi dengan belajar ini kalian belajarnya lebih semangat ya, lebih tertarik ya. Ada Blackpink juga kelompoknya si Bayu ya. Belajarnya ada warna-warninya, warna-warna, ada Blackpink juga. Apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ayo Bay, apa Bay? Dapat mempelajari diagram garis dalam penyajian data. Nah, jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini bahwa statistika adalah kumpulan informasi yang berupa angka yang disusun secara berkelompok sehingga dapat memperoleh suatu informasi. Di sini data populasi keseluruhan objek yang akan diteliti, sampel, pengertian dari sampel tadi sebagian objek dari populasi yang diambil untuk penelitian. Tadi sampelnya apa? Kita meneliti apa? Kita mengukur apa? Ukur apa tadi? Tinggi badan. Jadi itu adalah sebagian ini. Nah, populasinya tadi kan kita dalam satu kelas 7C kita sudah mengukur tinggi badannya. Nah, dalam penyajian data ada banyak cara tadi ya, dengan diagram. Yang pertama dengan diagram data. Kemarin kita sudah belajar. Terus hari ini kita belajar tentang diagram garis. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat seperti ini lagi, gantian diagram lingkaran ya. Buat pakai seperti ini, pakai kertas kuarto lagi. Tadi ingat-ingat, nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang membuat diagram lingkaran. Kiranya ini ya. Berarti
Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan sampahnya dirapikan, sampah-sampahnya dijadikan satu. Jangan dibuang sembarangan, sampahnya dijadikan satu. Data-datanya harus ini. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan minggu depan kita ingat tadi apa? Belajar tentang diagram lingkaran. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, jaga kesehatan.